Indonesia ya. Kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan tolong ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ungkapan ya, ajakan, kalimat perintah dan kalimat penolakan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan tolong ya. Jadi Ibu harap anak-anak dapat memperhatikan dengan baik ya, supaya anak-anak bisa paham, anak-anak bisa mengerti ya, oke? Oke, nah apa itu permintaan maaf? Ya, kalimat permintaan maaf. Nah, kalimat permintaan maaf adalah ungkapan penyesalan terhadap kesalahan yang dilakukan seseorang ya, yang bertujuan supaya menciptakan sikap hidup rukun baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar ya. Nah, jadi anak-anak, kalimat permintaan maaf ini diberikan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain ya. Jadi kita harus minta maaf ya. Kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf ya. Nah, Ibu Ruth punya dua contoh kalimat. Perhatikan ya anak-anak. Nah, yang pertama, maaf ya, saya sudah menghilangkan pensil kamu. Nah, ini contoh kalimat permintaan maaf pertama ya. Karena dia sudah menghilangkan pensilnya temannya, akhirnya dia harus minta maaf ya. Sekali lagi, maaf ya, saya sudah menghilangkan pensil kamu. Nah, contoh yang kedua, saya minta maaf Ibu karena hari ini saya terlambat mengumpulkan tugas. Nah, karena dia buat kesalahan, ya, dia terlambat mengumpulkan tugas, akhirnya dia harus minta maaf, ya. Ini contoh kalimatnya ya. Seperti ini anak-anak, saya minta maaf Ibu karena hari ini saya terlambat mengumpulkan tugas. Ya, jadi itu ya dua contoh kalimat permintaan maaf ketika kita melakukan kesalahan ya. Oke, anak-anak jangan lupa juga harus menggunakan bahasa yang sopan, yang baik ya. Oke. Yang kedua, apa itu kalimat permintaan tolong? Nah, kalimat permintaan tolong adalah ungkapan yang diberikan ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ini ya, kalau misalnya kita ada kesulitan ya, kita butuh bantuan orang lain. Nah, kita bisa menggunakan kalimat permintaan tolong. Nah, tadi Bu Ruth sudah bilang ya, kalau mau minta tolong harus menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang santun ya. Nah, perhatikan lagi, Ibu Ruth punya dua contoh kalimat ya. Yang pertama nih, ini mau minta tolong. Tolong ambilkan buku itu William. Ya, itu salah satu contoh kalimat minta tolong mengambilkan buku ya. Nah, jadi bahasanya harus santun, ingat itu harus sopan. Oke, contoh yang kedua. Berliana, tolong rapikan tempat tidur kamu sebelum ibu pulang kantor ya. Nah, ini adalah kalimat permintaan tolong ya. Nah, jadi ibunya minta tolong Berliana untuk merapikan tempat tidurnya sebelum ibunya pulang kantor ya. Jadi anak-anak, ketika kita butuh bantuan orang lain, kita dalam kesulitan, kita bisa meminta tolong ya dengan menggunakan kalimat permintaan tolong yang sopan, yang baik ya. Tidak boleh kasar ya. Kalau misalnya kita meminta tolong tidak boleh kasar. Sama halnya juga kalau kita meminta maaf kepada orang lain, harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik benar. Oke? Sudah paham anak-anak? Oke, sekian ya pembelajaran kita hari ini tentang ungkapan dari kalimat permintaan maaf dan tolong ya. Ibu harap anak-anak juga dapat mempraktekkan di rumah dengan baik ya. Ketika kita buat kesalahan, kita harus minta maaf kepada orang lain. Ketika kita butuh bantuan, kita harus minta tolong kepada orang lain. Jadi anak-anak, tugas anak-anak di rumah itu mempraktekkan ya. Dengan baik, praktekkan dengan baik ketika kita meminta tolong atau minta maaf kepada orang lain. Oke? Oke. Bye-bye.